warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekhna لحضرة النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-munqidhi minad dhalal wa ala ashabihi wa alihi khairi al. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah mushola al-jihad, para ustadz, para hujjat, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufiq. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih tentang maksiat badan, ada di halaman 88. Di halaman 88 terakhir kemarin, yang termasuk maksiat badan itu adalah mengotori masjid. Mengotori masjid ini bisa dengan sesuatu yang najis atau sesuatu yang sebenarnya tidak najis, tapi tetap itu namanya maksiat badan. Mengotori masjid dengan yang najis bagaimana? Ya seperti darah misalnya untuk perempuan yang haid. Perempuan yang haid itu berdiam diri di masjid nggak boleh, Pak. Jadi kalau bapak punya istri misalnya lagi haid, dia ngaji ya belum boleh, karena memang berdiam diri itu nggak boleh. Untuk orang yang haid dan dia junub, orang yang junub laki-laki misalnya habis dalam keadaan jinabah atau hadas besar nggak boleh diem di masjid, itu nggak boleh. Kalau lewat bagaimana? Kalau lewat sekedar lewat saja orang junub boleh lewat dalam, ngapain? Mau benerin jam misalnya, baterainya habis, pasang, keluar lagi nggak apa-apa. Bagaimana dengan perempuan yang haid? Kalau hanya sekedar lewat, lihat-lihat. Kalau dia khawatir ada najis yang jatuh dari darah haidnya, maka haram lewat di situ. Tapi kalau tidak khawatir, sudah ada pembalut, misalnya pembalutnya jumbo lagi, super wing, pokoknya yang benar-benar terjaga, dia kan tidak ada kekhawatiran yang seperti itu, maka boleh lewat aja. Tapi kalau diem nggak boleh tetap. Nah, mengotori masjid ini termasuk maksiat badan. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga gitu. Orang yang tahu dia punya luka dan lukanya itu pasti darahnya pasti ngucur deras dan mengotori masjid, maka haram dia melewati masjid. Itu namanya mengotori masjid dengan sesuatu yang najis. Demikian juga mengotori masjid dengan sesuatu yang bukan najis. Apa itu? Ya dia nyampah yang bukan najis. Ya ketahuan itu onde-onde dibuat mainan sama dia, buat lempar-lemparan, ya habis deh semua karpet tuh. Yang kena Pak Erwin lagi aja, Pak Erwin bersihin inian karpet. Nah, ini mengotori masjid dengan sesuatu yang tidak najis, tetap hukumnya itu haram karena termasuk maksiat badan. Kemudian yang berikut ini, wattahawunu bil haji. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa tahawunu bil haji, betul itu ya? Wa tahawunu halaman 88 oleh saya ini tandanya. Halaman 88. Wa tahawunu bil haji ba'dal istita'ati, dan meremehkan haji. Wa tahawunu bil haji ba'dal istita'ati ila ayyamuta. Wal istidanatu, kita baca dulu, wal istidanatu liman la yarju wafa'an lidainihi min jihatin dhahiratin walam ya'lam da'inuhu bidzalika. Wa adamun tidharil mu'siri, wa adamun tidharil mu'siri. Dah sampai situ 3 dulu. Itu artinya ada
di halaman 91. Saya bacakan artinya. Meremehkan ibadah haji padahal telah mampu naik haji sampai meninggal. Jamaah rahimahumullah, haji itu kewajibannya sekali seumur hidup. Itu kewajiban haji. Saat seseorang sudah mulai dia ada kemampuan untuk haji tapi masih ditunda-tunda, namanya meremehkan ini artinya dia punya kemampuan tapi masih ditunda-tunda, nggak juga daftar haji, maka termasuk orang yang meremehkan haji, namanya tahawun bil haji atau menunda-nunda haji. Padahal dia udah mampu kalau buat store, udah mampu buat store, walaupun tambahannya banyak, nanti tetap kalau ada kemampuan buat store maka dia wajib menyetorkan uang awal haji itu. Kalau memang sudah ada uang lebih, utang udah nggak punya, terus rumah juga udah nggak ngontrak misalnya, udah ada uang lebih, maka wajib untuk daftar haji, wajib. Nah kalau dia sudah sampai pada tahap ini, sudah sampai pada tahap mampu haji dan bisa buat nyetor haji tapi belum juga store, nanti naudzubillah sampai dia meninggal belum juga store, maka dia meninggal dalam keadaan maksiat atau dalam keadaan ingkar kepada kewajiban haji, dalam keadaan berdosa. Maaf, bukan ingkar, tapi dalam keadaan berdosa karena menunda-nunda pelaksanaan yang harusnya wajib dia segerakan. Ini termasuk maksiat badan. Kita yang udah kira-kira punya kelebihan dan juga udah tidak ada tanggungan apa-apa, nah hendaklah ini mendaftarkan haji. Ini menunda haji termasuk maksiat badan. Kemudian mencari hutang kepada orang yang jelas tidak ada harapan untuk dapat membayar, sedangkan yang menghutanginya tidak tahu hal itu. Iya, maksudnya ya kita mencari hutang kepada orang yang kita udah tahu, ya, kita udah tahu ini orang emang nggak bakal mampu bayar hutang. Nah, tapi kita justru maksain banget pengen hutang sama orang ini, mencarikan hutang. Bang Olil misalnya, Bang Olil ini tahu kalau Pak Erwin yang mana kek? Dua Erwin ya? Ada ya pada Pak Erwin ini memang udah nggak mampu, tapi Bang Olil maksa-maksa buat nyariin uang buat saya, maksa-maksa buat bela-belain supaya saya dapat utangan. Dicariin ke siapa? Dicariin kepada Bang Erwin. Padahal Bang Olil tahu kalau Bang Erwin nggak bakal bisa ini. Nah, dipaksa-paksa seperti ini maka nggak boleh. Dalam keadaan saya nggak tahu itu uang dari mana, itu uang dapatnya utangan dari mana saya nggak tahu, maka tidak boleh. Ini termasuk memaksakan. Yang dimaksud di sini mencari hutang kepada orang yang jelas tidak ada harapan untuk membayar. Kemudian yang ke-34, tidak mau menunggu kepada orang yang belum mampu membayar hutang. Ada dalam surat Al-Baqarah itu Allah sebutkan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kita memang punya keluasan, fanadhiratun, nadhiratun itu tunggu. Kalau emang kita masih punya keluasan, tunggu orang yang kita utangin. Orang yang kita utangin belum bisa bayar, ya udah kasih jangka waktu, kasih masa tenggang dulu untuk melunasi hutangnya. Jadi tunggu sampai dia benar-benar ada kelebihan, sampai dia benar-benar ada kelapangan, baru kita minta. Tapi kalau bagus lagi, wa antasaddaqu khairul li anfusikum in kuntum ta'lamun. Kalau kita mau dapat pahala banyak lagi, habis kita tagih, mana bang? Udah ada belum duitnya? Belum ada nih sampai sekarang. Ya udah saya bebasin aja dah kalau gitu. Nah, cakep tuh kalau begitu. Kalau udah kita tagihnya tetap wajib saudara. Tetap kita menagih utang itu hukumnya wajib. Tagih dulu, nanti dia bilang masih belum ada nih, saya belum ada. Ya udah kalau gitu nggak usah dipikirin bang, saya bebasin dah. Nah, yang begitu namanya sedekah. Ini lebih bagus lagi. Tapi tetap yang awal kita tagih dulu, tetap harus kita tagih. Sabda Rasulullah SAW, man andara mu'siran awadha anhu adallallahu yawma la dhilla illa dhilluh. Siapa orang yang memberikan kelapangan, memberikan satu masa tenggang untuk pembayaran hutangnya atau dibebasin sama sekali, maka nanti di hari kiamat
akan Allah berikan payung, akan Allah berikan tempat teduh di mana orang-orang itu tidak bisa berteduh. Ini orang-orang yang mau bebasin hutang. Iya, mudah-mudahan yang lagi ngutangin ini nih dibebasin. Yang lagi ngutangin dibebasin sama yang berhutang. Ini termasuk maksiat badan orang-orang yang tidak mau menunggu, akhirnya dipaksain. Harus bang, pokoknya harus sekarang. Gimana sih, saya udah wanti-wanti harus bayar nih awal bulan, padahal emang benar-benar nggak ada. Sampai kita paksa-paksain, kita omel-omelin. Nah, ini termasuk maksiat badan, nggak boleh. Kalau memang belum ada, biarin aja. Kemudian yang berikutnya, wasorful, yang berikutnya wabadlul mali fi maksiatin, dan mengeluarkan harta dalam maksiat. Mengeluarkan harta dalam maksiat artinya untuk nyumbang ngapain? Ya bangun masjid bukan, buat bantu bangun jembatan juga bukan, tapi buat apa? Buat panggung yang kita tahu, orkes ya yang nyanyi ya udah kemana-mana auratnya tuh kita tahu, namanya nyumbang buat maksiat. Atau nyumbang ya banyak lah macam-macamnya ini kayak begini ya. Nyumbang untuk satu rombongan, nah rombongan ini suruh ngerusak tempat atau suruh berantem sama kampung lain, nyumbang juga, namanya nyumbang dalam maksiat. Menyumbangkan harta untuk maksiat termasuk maksiat badan. Menyumbangkan harta untuk sesuatu yang memang Allah haramkan, ini termasuk maksiat badan. Badlul mal wal istihanatu bil mushafi, dan meremehkan mushaf. Mushaf yang dimaksud di sini Al-Qur'an. Wa bikulli ilmin syar'iyyin, dan meremehkan setiap ilmu syar'i. Wa tamkinis sabiyyi ghairil mumayyizi, dan juga memberikan anak kecil yang belum mumayyiz, untuk membawa anak kecil yang belum mumayyiz, maksudnya membawa Al-Qur'an ya, minhu ghair mumayyiz minhu. Ya, sampai situ. Termasuk maksiat badan itu adalah merendahkan mushaf. Hadirin rahimakumullah, mushaf itu semua yang ditulis, ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis dalam media apapun dan memang dengan tujuan untuk dipelajari. Tujuannya untuk dipelajari atau ngederes, itu namanya mushaf. Bentuknya, medianya bisa kertas seperti mushaf yang kita lihat sekarang, atau bisa juga misalnya papan, atau bisa juga ini tembaga, lempengan Al-Qur'an misalnya terbuat dari emas, lempengan-lempengan itu. Kalau memang niatnya untuk dibaca dan dibaca maksudnya ibadah, maka termasuk mushaf. Masuk mushaf. Kaligrafi ini kira-kira niatnya buat dibaca buat ibadah apa bukan nih? Yang di musola dibaca buat ibadah apa bukan lagi nih? Bukan. Berarti mushaf apa bukan? Bukan. Kalau niatnya untuk dibaca dan dibacanya itu adalah ibadah, maka jadi mushaf. Mushaf. Terus dulu tuh ada Quran kecil, namanya apa ya? Ya, sekarang tinggal itu niatnya aja. Niatnya buat apa? Kalau itu niatnya untuk dibaca dan dengan membacanya dapat ibadah, maka jadi mushaf. Jadi mushaf itu meskipun nggak full 30 juz, cuma 1 juz atau cuma setengah juz, tapi memang dia ditulis niatnya untuk dideres atau dibaca supaya dapat ibadah, tilawatil Quran, ibadah baca Quran, maka jadi mushaf. Memegangnya ini harus hati-hati, harus dengan wudhu dan lain sebagainya. Ini namanya mushaf. Mushaf ini harus kita muliakan, kita taruh di tempat yang tinggi, jangan sampai lebih rendah dibanding lutut kita misalnya. Pokoknya tempat tinggi kalau bisa, jangan sampai dicapai oleh anak-anak, supaya anak-anak nggak mainin, khawatir nanti disia-siakan. Kalau disia-siakan sampai robek, ya itu bahaya, bisa kita dosa sebagai orang tuanya. Nggak boleh meremehkan mushaf. Nggak boleh meremehkan mushaf dengan cara ini, yaitu dengan cara meletakkannya di tempat-tempat yang memang tidak selayaknya. Taruh tempat tinggi. Kita naruh Al-Quran di tempat tinggi kan ya,
saking tingginya kagak pernah dibaca. Susah ngambilnya. Di tempat tinggi ya, jangan sampai bisa dipegang sama anak-anak, khawatir. Nah, Al-Quran ini harus kita jaga betul-betul naroknya dan juga penggunaannya. Bahkan begini aja nggak boleh saudara, anda ini Al-Qurannya, Al-Quran dan juga kitabul ilmi, Al-Quran dan juga semua kitab yang memang di dalamnya ada ilmu tentang sholat, puasa, pokoknya ilmu syara, ilmu agama yang memang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Puasa, sholat, kemudian akhlak seperti ilmu-ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Ya, kitab ini nih, kitab Sulamut Taufik atau Bidayatul Hidayah, ini buat kipas aja nggak boleh begini. Kipas nggak boleh tuh, ada yang kipas-kipasan ginian, bagus musoleh dingin, ada yang kipas-kipasan nggak boleh. Buku agama buat kipas-kipas nggak boleh, termasuk meremehkan. Apalagi Al-Quran. Al-Quran kan ada yang perjus ya. Nah, perjus itu nggak boleh begini, buat kipas nggak boleh. Itu termasuk meremehkan Al-Quran. Termasuk ngipas itu meremehkan Al-Quran. Termasuk meremehkan Al-Quran dan juga buku agama. Ini ada buku agama. Saya taruh kopi di sini. Ngopi di atas kitab. Jangan kopi, rokok ST dah taruh sini, nggak boleh. Termasuk meremehkan. Ya, rokok ST kayak apa Zippo kayak taruh di atas buku, di atas Al-Quran apalagi nggak boleh. Meremehkan. Kalau dia tidak niat meremehkan, maka hukumnya dosa, haram, maksiat badan. Kalau nggak ada niat meremehkan, itu kalau nggak ada niat meremehkan saudara. Kalau ada niat meremehkan, ini buku agama atau ini Al-Quran, sengaja dia taruh di sini, sendal, apaan sini? Bukan cuma dosa, kufur udah. Naudzubillah, naudzubillah. Nggak ada niat, tapi meletakkannya seperti ini, entah itu kopi, entah itu kunci, apalagi ya, board renang, nggak boleh. Kalau kita nggak ada niat meremehkan, tetap itu dosa, hukumnya maksiat badan. Kalau ada niat, naudzubillah, kalau niat meremehkan, kufur kita itu juga langsung buru-buru taubat yang begitu itu. Nggak boleh kita meremehkan Al-Quran dan juga meremehkan ilmu-ilmu, buku-buku yang di dalamnya ada ilmu-ilmu agama atau ilmu syara. Kemudian yang berikutnya wa istihana wa bikulli wa tamkinus sabi. Tamkinus sabi belum saya jelaskan. Ini menyerahkan anak-anak atau membiarkan anak-anak memegang anak-anak yang belum mumayyiz. Anak-anak yang belum mumayyiz, yang masih umur 5 tahun belum mumayyiz. Mumayyiz itu udah bisa makan, minum, sama istinja sendiri, mumayyiz namanya. Meskipun dia belum balik, tapi udah bisa makan, minum, dan juga bisa cebok sendiri, maka mumayyiz. 8 tahun misalnya. Ya, nah di bawah 8 tahun, misalnya baru 5 tahun atau 4 tahun, anak yang belum mumayyiz, maka jangan dibiarin megang Al-Quran, jangan dibiarin megang ilmu-ilmu, buku-buku yang isinya ilmu-ilmu syara atau buku-buku lain. Buku-buku lain juga khawatir rusak, khawatir disobek sama anak-anak itu mushaf atau Al-Qurannya. Kalau kita mau menanamkan supaya dia cinta kepada Al-Quran, jangan Al-Quran, Iqra misalnya. Atau kalau nggak Iqra, ya buku-buku yang memang tidak termasuk buku agama, pokoknya yang ini, yang kira-kira terjaga. Kalau buat anak-anak itu ada buku yang rada tebel Pak, jadi benar-benar tebel, itunya halamannya disobek gak bisa itu. Nah, ini untuk menjaga kehati-hatian kita supaya kita tidak termasuk orang yang meremehkan Al-Quran atau meremehkan buku-buku yang berisi ilmu syara, ilmu agama. Kemudian berikutnya wa taghyiru manaril ardi wa tasarrufu wa taghyiru manaril ardi, dan juga mengubah tapal batas tanah. Mengubah tapal batas tanah, kalau di kampung-kampung itu ada namanya galengan, apa? Iya, galengan apa, sawah ya, galengan sawah. Apalagi
Kubangan yang dipindahin kan ininya ya, tanahnya. Nah itu merubah tapal batas tanah itu. Nggak boleh kita sejengkal aja, jangan diubah. Itu haknya orang. Orang yang merubah tanah tapal batas tanah meskipun sejengkal, nanti di akhirat kata Rasulullah itu tanah yang dia ubah sampai ke bumi lapis 7 itu bakal dikalungin di leher dia. Sejengkal misalnya, sejengkal ke dalam bang, berapa itu sejengkal ke dalam dikalungin di lehernya. Kalau tanah orang, kalau tanah orang kan ada juga tuh misalnya tanah kayak jalan air itu kan emang dari dulu udah ada tuh. Gimana tuh jalan air ditutup dibuat rumah? Nah ini ada nanti di sini. Itu termasuk haram. Itu termasuk haram. Menggunakan jalan umum atau fasilitas umum yang sebenarnya tidak pada penggunaannya dibuat rumah atau dibangun rumah atau ditanemin, udah ketahuan itu jalan umum, ditanamin jagung sama dia, itu termasuk maksiat badan juga. Udah ketahuan itu kali, tapi sama dia diuruk, dibikin tambahan buat dapur dia. Nah ini termasuk maksiat badan juga. Ada nanti di sini. Nggak boleh itu. Tanah orang maksudnya tanah, bukan. Dari dulu kita nggak tahu. Iya, itu karena yang penting kan di sini prinsipnya kita tahu mana punya kita. Kalau bukan punya kita, jangan gitu. Kalau bukan punya kita, jangan. Ini merubah tapal batas tanah termasuk maksiat badan. Kemudian yang berikutnya, wa tasarrufu fi syari' bima la yajuzu. Wa tasarrufu fi syari' bima la yajuzu wastimalul. Nah, sampai situ dulu. Memanfaatkan jalan umum nih yang tadi kita bahas untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya, wa tasarrufu fi syari' bima la yajuzu. Syari' itu jalan umum. Jalan umum ini kita dimanfaatkan untuk sesuatu yang memang nggak boleh orang jalanan umum, tapi kita pakai buat latar kita. Misalnya udah ketahuan itu jalanan umum, sampai sama kita dibatasin pakai pot kita, berarti jalan umum. Maksudnya buat apa? Buat parkir motor kita, nggak boleh. Ini termasuk tadi yang mau bilang tuh saluran air. Kita tahu itu bukan punya kita, tapi kemudian kita pakai buat bangunan, nggak boleh tuh yang seperti itu, termasuk maksiat badan. Bahkan ini hadirin, bahkan makruh. Misal ada masjid, taruhlah ini masjid misalnya. Nah sebelah sana jalan itu udah bukan masjid, sholat bikin balkon misalnya, bikin balkon apa nama itu? Ya balkon ya, bikin balkon. Sholat di atas balkon itu hukum makruh. Meskipun itu balkon bikinnya dari masjid, dari uang masjid. Kenapa? Karena di bawahnya jalan. Di bawahnya jalan dan bukan jalan orang. Gitu. Pakai sholat itu. Kan nggak dipakai sholat ini. Atas. Dicor. Sementara di bawahnya ini jalan umum. Sementara di bawah ini adalah jalan umum. Nah itu termasuk makruh juga. Nah kalau di balkonnya makruh. Kalau sholat di jalan umumnya tanpa ada uzur, di masjid masih kosong, lah sholat di jalan haram, malah haram, nggak boleh. Ini memanfaatkan jalan umum untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kemudian menggunakan pinjaman apa di situ? Wastimalul mu'ari fi ghairil ma'duni lahu fihi. Au zada 'alal muddatil ma'duni lahu fiha. Au nih kemungkinan berikutnya arahu li ghairihi. Menggunakan barang pinjaman untuk hal-hal yang tidak diizini oleh orang yang meminjamkan, atau melampaui batas masa peminjaman, atau meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini ada peminjaman, sebenarnya ada pinjam meminjam, ada sewa menyewa. Kalau pinjam yang hanya sekedar minjam dan kita diizinkan, maka termasuk satu paket. Contoh begini misalnya, saya minjem motor, udah diizinin sama Bang Abad, minjem motor ya Bang, iya mau kemana Ustadz? Mau ke Bayoran. Oh ya udah, mau ke Bayoran. Itu berarti berangkat sama pulangnya, betul gitu ya?
Pinjam berangkat sama pulangnya. Nggak mungkin, Ustadz kan saya sini ke Kebayoran, nggak dari Kebayoran ke Sanggerahan. Nggak begitu kalau minjem. Kalau minjem pulang pergi satu paket. Tapi kalau nyewa lain lagi. Kalau nyewa harus dengan izin orang yang menyewakan. Ini saya nyewa berapa nih? 20.000. 20.000 harus tanyain pulang pergi? Enggak, pergi doang. Oh, pulangnya tambah 20.000 lagi. Harus begitu, harus jelas. Ini bedanya sewa menyewa dengan pinjam minjam. Kalau di luar ketentuan itu maka termasuk maksiat badan. Itu yang dimaksud menggunakan barang pinjaman untuk yang tidak diizini oleh pemiliknya. Mau ke Kebayoran tapi ternyata bukan ke Kebayoran, justru ke rumah. Ya pokoknya ke tempat yang justru merugikan orang yang punya motor. Dia datang ke tempat yang merugikan. Kalau motor gadean gimana kita? Gadai ada lagi nanti. Motor gadaian itu boleh dipakai. Boleh. Kita orang minjem uang sama kita. Jaminan apa? Motor gadai gitu ya. Itu boleh dipakai untuk orang yang menghutangi boleh. Asal pemakaiannya pemakaian normal. Pemakaian yang memang sesuai dengan itu sesuai dengan barang gadaian itu boleh dipakai. Nah, kemudian di sini melampaui batas masa meminjam. Dibilangnya minjamnya atau sewanya ya cuma sehari, 2 hari, ternyata melebihi batas, termasuk maksiat badan juga. Atau udah tahu saya minjem sama Bang Abad motor, minjem bang, mana Bayoran NMAX sampai Bayoran, ada teman saya minjem lagi, pinjem dong motor, ya udah pakai dah. Ini siapa? Udah pakai aja. Lah udah pinjemin lagi, maksiat badan juga itu. Ya, gimana rusaknya sih Ustaz itu ya. Kapok besok-besok saya kagak mau ngaji katanya. Itu meminjamkan barang udah pinjam dipinjemin lagi nggak boleh. Wa tahjirul mubahi kal mar'a wal ihtitabi minal mawati wal milhi min ma'danihi wan naqdaini wa ghairihima wal ma'il syurbi ya wal ma'il syurbi minal mustakhlafi. Yang ke-40 di situ. Melarang sesuatu yang diperbolehkan seperti tempat mengembala ternak atau tempat mencari kayu bakar dari tanah mati yang belum memiliki ada mawat, atau garam dari sumbernya, laut, atau emas perak dari pertambangannya, atau melarang mengambil air untuk diminum yang lebih untuk kebutuhan. Melarang mengambil air untuk diminum yang lebih untuk kebutuhan. Kita tahu laut itu kan memang sumbernya garam. Nah, ada orang larang-larang, nggak boleh sini bikin garam di sini, nggak boleh misalnya, larang-larang. Padahal itu memang sumbernya ada di situ, nggak boleh. Tahu kita kalau laut itu memang tempatnya orang mancing atau nelayan ambil ikan ngejala, ngelarang-larang nggak boleh. Itu termasuk maksiat badan, melarang sesuatu yang diperbolehkan. Termasuk juga zaman di kampung ini tempat-tempatnya ada tanah yang memang tempat orang-orang itu gembalain ternaknya untuk umum. Nah, kita melarang-larangnya, melarang-larang itu tidak boleh, termasuk maksiat badan juga. Kayu misalnya zaman dulu. Ini masa lama ini zaman dulu, tapi kalau sudah ada peraturan, saudara, sudah ada peraturan dan ini milik pemerintah misalnya, atau ini milik siapa, maka harus izin sama pemiliknya. Nggak boleh kita bilang ini punya Allah, nggak boleh. Ini punya Tuhan, saya pakai punya Tuhan, nggak boleh. Tetap kalau sekarang sudah ada peraturannya dan sudah kepemilikan itu sudah benar-benar diatur, maka harus izin kepada pemiliknya. Demikian juga emas perak, zaman dulu mah belum ada aturan ini. Emas perak kayak di sungai gitu ya, itu kan suka ada biji emas. Nah itu emang buat umum. Kita ngelarang-larang nggak boleh. Larang-larang yang seperti itu nggak boleh, karena itu sesuatu yang boleh tapi dilarang. Lain halnya kalau pertambangan emas kayak Freeport, misalnya Freeport, itu udah ada regulasinya, peraturan-peraturannya. Nah, kalau kita bertambang di situ ya harus izin. Kalau yang masih umum, emang boleh di situ cari emas, boleh di situ cari air, boleh di situ dia garam misalnya, maka diperbolehkan kalau umum. Nah, ada orang yang melarang, maka yang melarang ini termasuk maksiat badan.
Kemudian yang berikutnya wa istimalul luqatati qabla ta'rifi bi syurutihi, dan menggunakan barang temuan sebelum diumumkan dengan syarat-syaratnya. Luqatah dalam Islam itu ada luqatah barang temuan. Barang temuan ini barang yang memang kita dapatkan di jalan atau di masjid, di tempat-tempat umum, dan kita nggak tahu siapa pemiliknya. Dompet atau emas logam mulia, nemu logam mulia 20 gram, atau nemu dompet atau nemu motor di tempat umum, kita nggak tahu siapa pemiliknya, namanya luqatah. Bagaimana syarat-syarat luqatah dalam Islam? Luqatah ini harus diumumkan di tempat-tempat umum dulu, artinya harus dikasih informasi bahwa ditemukan logam mulia seberat 20 gram, harus dikasih kabar itu. Informasi harus diumumkan. Seberat 20 gram. Seberat 20 gram, atau boleh juga nggak disebutkan ininya beratnya. Ditemukan logam mulia pada hari ini, tanggal ini, waktu sekian, waktu jam 14.00 misalnya, diumumkan. Setiap hari itu saudara. Setiap hari diumumkan. Kalau sekarang mungkin bisa pakai WA kali ya. Bisa, atau zaman dulu belum ada media sosial, diumumkan tiap hari. Awalnya tiap waktu sholat dulu, tiap waktu sholat diumumkan. Sehari sampai seminggu belum ada yang ngakuin, diumumkan seminggu sekali aja, Jumatan. Nanti setelah Jumatan itu berlangsung terus, tidak juga ada yang ngaku merasa kehilangan, maka diumumkan sebulan sekali sampai setahun jaraknya. Nah, setelah setahun baru boleh dipakai, namanya luqatah. Setelah setahun baru boleh dipakai ini luqatah atau temuan nih logam mulia. Iya, itu mah akal-akalan namanya. Nemunya di Senen, ngumuminnya di Sanggeran. Ngumuminnya tentu di tempat, ya di tempat benda itu ditemukan tentunya. Ini luqatah, menggunakan barang temuan dan belum memenuhi syarat-syarat yang harus diumumkan, maka termasuk maksiat badan. Belum ngumumin atau ngumumin baru sekali doang, udah nggak ada yang ngaku, pakai, dijual lagi nih, ditukar, nggak boleh, termasuk maksiat badan. Kemudian yang berikutnya yang termasuk maksiat badan, wal julusu ma'a musyahadatil munkari idza lam yu'dar, duduk-duduk sambil menyaksikan kemungkaran dan dia tidak ada uzur. Dia tahu kalau kumpul-kumpul sama orang ini pasti ngomongin orang, termasuk kemungkaran. Sengaja duduk di situ dan dia tidak mengingkari, artinya dia tidak memprotes adanya ghibah, dia tidak memprotes adanya kemungkaran di situ, maka termasuk maksiat badan. Jadi kalau duduk-duduk pilih-pilih majelisnya, majelis apa atau tempat duduknya, tongkrongan itu yang gimana? Kalau kira-kira tongkrongan yang kemungkaran, yang jelas-jelas di situ ada orang minum, ada orang ghibah, atau ada orang yang jelek-jelekin tangganya, atau ngeremehin orang yang diajak ngomong, jadi ada yang dibully. Kalau sekarang ya ada yang dibully, maka termasuk kemungkaran. Kalau mau duduk ya harus amar ma'ruf nahi mungkar, harus ngelarang, berani. Kalau kita duduk tapi tanpa menepis atau tanpa memprotes kemungkaran itu tuh, maka termasuk maksiat badan kalau kita diem baik di situ. Wa tataful, dan tataful fil walaim, dalam resepsi wa dukhulu bi ghairi idnin, ini adalah masuk tanpa izin. Au adkhaluhu hayaan au adkhaluhu ahyaan. Tataful itu menghadiri walimah, pesta padahal dia nggak diundang. Maksiat badan itu saudara. Nggak boleh. Sama. Walimah kan ada banyak. Walimah itu ada walimatul urus, ada khitan, kemudian ada akikah. Kalau tidak diundang tanpa izin ya. Kalau tidak diundang dan tidak diizinkan oleh sahibul hajatnya, maka maksiat badan.
tapi kita nggak diundang, tapi kita diizinkan, boleh nggak saya datang? Nah, silakan, boleh. Walaupun nggak ada undangan cetak, asal diizinin aja, meskipun nggak ada undangan cetak, malah diperbolehkan. Saya sering tuh kan dulu tuh nggak dibilang dapat. Tapi diizinin nggak sama saya, Bu? Oh, dulu apa sekarang? Dulu. Iya, belum tahu. Sekarang udah tahu. Udah tahu ilmunya nggak boleh. Boleh dan tapi jangan makan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.